Salam olahraga, selamat pagi buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Bre Malaya, NIM 61831111065 dari kelas PJKRB 2018 Universitas Negeri Medan. Oke, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya dalam mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Kepelatihan. Oke, bab 4, Dasar-dasar Metodologi Latihan. Yang pertama, prinsip latihan. Setiap atlet memiliki sifat manusia, yakni yang pertama, multidimensional. Manusia sebagai makhluk hidup religi yang meyakini bahwa dirinya ada karena Al-Khaliq atau Maha Pencipta, sehingga akan taat dan tunduk akan perintah dan larangannya. Yang kedua, potensi. Setiap manusia sejak lahir memiliki potensi yang berbeda. Jadi setiap manusia itu memiliki kemampuan atau bakat-bakat yang berbeda atau potensi. Yang ketiga, labil. Kondisi manusia baik fisikis maupun sosial dalam kondisi tidak stabil berdasarkan kondisi lingkungan yang mempengaruhi sehingga prestasi tidak dapat stabil. Oke, yang keempat, adaptasi. Oleh karena adanya sifat labil, maka atlet mudah dipengaruhi termasuk akibat perlakuan dalam latihan. Berdasarkan sifat manusia itulah, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses berlatih atau melatih, meliputi yang satu, prinsip beban lebih. Oke, yang pertama itu adalah prinsip beban lebih atau overload. Prinsip beban lebih atau prinsip overload yaitu prinsip ketika seseorang harus meningkatkan beban latihan setiap kali atlet sudah mampu untuk mengatasi beban yang diangkatnya. Oke, kemudian yang kedua, prinsip kembali asal atau reversible. Itu berdampak terhadap pengembalian kondisi tubuh atlet ke keadaan semula sehingga kondisinya tidak meningkat, akan diperoleh apabila atlet berlatih secara kontinu. Oke, yang ketiga itu adalah prinsip kekhususan atau specificity. Prinsip kekhususan meliputi kekhususan terhadap kelompok otot atau sistem energi atau sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pemberian latihan hendaknya memperhatikan kekhususan individu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setiap orang mempunyai ciri yang berbeda baik mental maupun fisik. Oke, kemudian beban latihan. Beban latihan dikelompokkan menjadi dua, yakni beban luar atau outer load dan beban dalam atau inner load. Satu, beban luar. Beban luar adalah rangsang motorik yang ditandai berbagai ukuran komponen latihan, sering dipergunakan sebagai terminologi takaran latihan. Yang kedua, beban dalam. Beban dalam perubahan fisiologis sebagai akibat pembebanan luar. Secara fisiologis ada dua dampak latihan yaitu respon. Respon manusia terhadap atau respon atlet terhadap kondisi dan perubahan lingkungannya dinyatakan sebagai respon manusia terhadap lingkungannya. Kemudian adaptasi. Adaptasi umumnya diartikan sebagai penyelesaian seseorang atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, respon dan adaptasi perilaku manusia merupakan aktivitas terarah berupa respon terhadap kondisi dan sumber daya lingkungan. Oke, sekian hasil dari presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi buat kita semuanya. Salam olahraga.